Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada, mari kita bersama-sama merayakan perayaan Natal. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Berikan segala pujian, kemuliaan, hormat bagi Raja yang lahir bagi setiap kita. Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama bertepuk tangan. 1, 2, 3, go. Nyanyikan bersama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lambaikan tangan saudara. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, yeah. Bersama-sama kita katakan, kami datang membawa pujian. Come on. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami dari Kontek Manyar Jaya mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Kami dari Kontek Dian Istana Moka mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Joy Kontek. Punja Sambisari. Merry Christmas. Kami dari Kontek Lombok Papan mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Halo teman-teman semua, pada kesempatan ini kami menyampaikan Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati, Immanuel, haleluya. Bersyukur penyertaan Allah sepanjang tahun 2021. Walaupun kita melewati masa-masa yang sulit, hari ini kita tetap sehat dan bisa merayakan Natal. Mari kita akhiri 2021 dengan sukacita dan damai sejahtera, dengan keyakinan iman bahwa Tuhan menyertai kita dan memasuki tahun yang baru dengan satu semangat yang baru. Pada akhirnya saya ucapkan selamat Natal 2021 dan selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Kontek Sukoharjo Timur mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Bersama ini kami Kontek G2G mengucapkan
Kontak PTT mengucapkan Menjelang kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita, tertulis di kitab Lukas, kedatangan malaikat kepada para gembala. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Keluarga masa depan cerah terkasih, apa yang sedang kita alami dalam merayakan Natal tahun ini. Mari kita terima perkataan malaikat itu. Jangan takut. May your Christmas be merry and bright." Kontek Putar Kohana mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Kami dari Kontak Royalties mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal 2021 dan selamat Tahun Baru 2022. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah Immanuel yang senantiasa menyertai setiap kita. Tahun 2022, meskipun mungkin banyak yang meramalkan ataupun memprediksi pandemik yang terus atau krisis yang berlanjut, tetapi mari kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah Allah Immanuel yang menyertai setiap kita dimanapun kita berada, dan Dia adalah Allah yang setia. Seperti tahun 2022, kita mengambil satu tema, yaitu Moving Together. Saya percaya juga berita Natal juga hal yang sama. Ketika orang Majus, mereka tidak sendirian, mereka bersama-sama. Mereka mencari Yesus, mencari bayi itu untuk memberikan penyembahan. Mereka tidak berjalan sendirian, tapi mereka bersama-sama. Itu adalah salah satu tanda, pesan bahwa kita tidak bisa mengerjakan segala sesuatu sendirian, khususnya di masa yang akan datang. Kita perlu berjalan bersama-sama. Tetap semangat, tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Selamat Natal sekali lagi dan selamat Tahun Baru 2022. Mari jemaat Tuhan, kita katakan bersama. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Gloria, Gloria. Sama-sama katakan, Gloria, Gloria. Segala pujian hormat bagimu Tuhan, haleluya, haleluya. Surga bumi bersorak-sorai merayakan kelahirannya. Amin. Huleo, huleo. Huleo, huleo. Huleo, huleo. Katakan bersama, kita sorga. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia.
bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Huleo, 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 huleo. Come on. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kami dari Konteks Central Park mengucapkan 祝大家圣诞节快乐 Merry Christmas and Happy New Year. Ayo join Konteks. Kami dari Kontek Miracle mengucapkan Matius pasal 2 ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. They are not ashamed to express their worship in front of toddler. Mereka wise men, orang-orang yang bijak, mereka berpendidikan, mereka adalah orang-orang yang tidak miskin, tetapi mereka tidak malu mengekspresikan penyembahan mereka di hadapan Sang Raja. Dalam momen Christmas saat ini, worship the King, mari kita mengekspresikan penyembahan kita, pengagungan kita kepada Raja segala Raja. Tuhan memberkati, Merry Christmas and Happy New Year. Kami dari Kontek Tenggilis Utara mengucapkan Merry Christmas. Kami dari Kontak Ribut Megaraya 2 mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Saya ucapkan selamat Natal tahun 2021 dan selamat tahun baru 2022 untuk semua jemaat MDC dimanapun berada. Kita akan bergerak bersama-sama di dalam kuasa, anugerah dan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas di dalam kita menjalani dan mengakhiri tahun 2022. Moving together. Hai, kami dari MDC Manoan mengucapkan Merry Christmas Happy New Year. Kami dari Kontak Woodland mengucapkan Merry Christmas. Merry Christmas. Saya Arthur, saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Saya percaya bahwa Allah yang mengasihi kita, Dia akan menyingkapkan besarnya kasih-Nya kepada kita, sehingga semua kita dalam masa Natal di tahun 2021 ini menyadari bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa di tahun yang akan kita masuki, tahun 2022, semua kita akan semakin melihat besarnya kasih Tuhan itu akan mengerjakan dalam hidup kita keajaiban, perkara-perkara yang besar, hal-hal yang luar biasa, terobosan-terobosan di dalam hidup kita, keluarga kita, pekerjaan dan usaha kita, dan kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat hari Minggu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah MDC secara online. Bapak Ibu Saudara, sehari setelah Natal tentunya masih ada sukacita Natal di setiap hati kita. Satu hal yang pasti, janji Tuhan, Dia adalah Allah Immanuel. Di dalam Matius 1 ayat yang ke-23 dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Meskipun Natal sudah kita peringati kemarin, tetapi hari ini kita juga masih memperingati Natal. Tapi yang pasti, satu hal yang pasti adalah pribadi Yesus sendiri disebut sebagai Immanuel, yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Biarlah sukacita Natal juga memenuhi setiap kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu memulai ibadah kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk anugerah yang besar, yaitu Allah di dalam rupa manusia turun menjadi kado bagi semua umat manusia. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu di saat Natal ini ya Tuhan. Biarlah hati kami juga dipenuhi dengan sukacita Natal, damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu memelihara hati dan pikiran kami. Pada pagi hari ini, pada saat ini kami ingin merayakan kebaikan-Mu di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ajarku untuk berserah, walau sirna kemanfatanku, lomba kelam menghadapku. Janji-Mu beri pengharapan, firman-Mu kekuatan. Yesus Tuhan, gunung batuku, Engkaulah bagianku. Selama-lamanya lihat karya-Mu, bangkit imanku, dahsyat kuasa kasih-Mu di sepanjang hidupku. Ketika ku berjalan tanpa-Mu, hilang asa kuatku. Namun kasih-Mu menuntunku, ajarku untuk berserah, walau sirna kekuatanku, lembah kelam menghadapku. Janji-Mu beri pengharapan, firman-Mu kekuatan. Yesus Tuhan, gunung batuku, Engkaulah bagianku. Selama-lamanya lihat karya-Mu, bangkit imanku, dahsyat kuasa kasih-Mu di
sepanjang hidupku. Yesus Tuhan, gunung batuku, Engkaulah bagianku. Selama-lamanya lihat karyamu, bangkit imanku, dahsyat kuasa kasih-Mu. Yesus Tuhan, gunung batuku, Engkaulah bagianku. Selama-lamanya lihat karyamu, bangkit imanku, dahsyat kuasa kasih-Mu. Dahsyat kuasa kasih-Mu, dahsyat kuasa kasih-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Kau Tuhan, Kau Raja, Kau yang ku sembah, yang hidup, yang bangkit, yang beri kemenangan. Kaulah anak domba yang berkuasa untuk selamanya. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu, Tuhan. Kau Tuhan, Kau Raja, Kau yang ku sembah, yang hidup, yang bangkit, yang beri kemenangan. Kaulah anak domba yang berkuasa untuk selamanya. Nyatakan keajaiban-Mu,
Nyatakan nyata di sini saat ku menyembahmu. Nyatakan keajaibanmu. Nyatakan dalam hidupku. Nyatakan nyata di sini saat ku menyembahmu, Tuhan. Nyata di dalam hidupku, Tuhan, segala mujizat-Mu yang Kau beri dalam hidupku, Tuhan, dalam hidup kami, Tuhan. Ketika hati kami dan iman kami bersatu, disitulah mujizat-Mu terjadi. Setiap waktuku, Tuhan, setiap waktu kami rasakan mujizat-Mu, Tuhan. Ketika kami menyembah-Mu, ketika kami berseru hanya kepada-Mu, ya Allah. Oh, haleluya. Hanya Engkau, Tuhan, yang berkuasa. Hanya Engkau, Tuhan, yang berdaulat selamanya dalam hidup kami, Tuhan. Dari waktu ke waktu kami bersyukur, Tuhan. Kami berterima kasih, Tuhan. Dalam setiap hari, setiap waktu kami boleh berjalan bersama-Mu, menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Nyatakan keajaiban-Mu. Nyatakan dalam hidupku. Nyatakan nyata di sini saat ku menyembah-Mu. Nyatakan keajaiban-Mu, Bapa. Nyatakan dalam hidupku. Nyatakan nyata di sini saat ku menyembah-Mu, Tuhan. Nyata dalam hidupku. Nyata di dalam hidup keluargaku, Tuhan. Nyata dalam hidup jemaat-Mu, Tuhan. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau ya Allah. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia.
Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan. Buat segala berkat Tuhan dalam hidup kami semua. Setahun Tuhan menyertai hidup kami. Menolong kami. Menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini. Bukan karena kekuatan kami. Tetapi karena anugerah Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Buat setiap pertolongan Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa-Mu ya Bapa. Kami kuat karena Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Buat setiap momen. Buat setiap penyertaan Tuhan. Setahun ini dalam kehidupan kami dan jemaat-Mu. Terimalah pujian penyembahan kami Bapa. Yang kami naikkan dari dalam hati kami hanya untuk Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat Hari Natal. Saya berbahagia sekali hari ini. Bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Merayakan Natal bersama-sama dengan saudara. Ada dua peristiwa sekitar kelahiran Yesus yang akan saya angkat. Dan saya bacakan dari ayat kitab suci dan kemudian saya terangkan, yaitu tentang para gembala dan para orang Majus. Saudara ketahui bahwa dalam gambar-gambar Natal, dalam kartu-kartu Natal, sosok mereka itu selalu disandingkan dengan sosok Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Nah, sebelumnya saya ingin menyatakan satu lelucon atau joke. Dan kalau saudara tahu ceritanya, dan baru saudara bisa tertawa dan merasa joke ini lucu. Dalam satu drama Natal di sekolah minggu, anak-anak terlibat, dan di situ kita bisa melihat bahwa yang memerankan Yusuf dan Maria itu sedang kebingungan untuk mencari tempat. Nah, mereka jauh-jauh berjalan 100 km dari Nazaret untuk mencapai Bethlehem. Dan di kota Bethlehem ini mereka harus berdesak-desakan untuk mencari penginapan. Karena semua sedang menuju kembali ke kota asalnya, karena ada berita Kaisar bisa menentukan berapa pajak yang akan dihasilkan dari kehidupan mereka atau keluarga atau jumlah-jumlah penduduk Yahudi pada waktu itu. Dalam drama Natal ini, si Maria dan pemeran Maria dan Yusuf itu dengan sungguh-sungguh menunjukkan betapa susahnya mereka dari satu losmen, satu hotel, satu penginapan ke penginapan yang lain, dan mereka tidak mendapatkan tempat. Sampai akhirnya pada satu yang diperankan oleh seorang anak. Seorang anak itu sangat baik sekali hatinya. Dan ketika bilang, apakah ada tempat bagi kami? Dan dia dengan kebaikan hatinya mengatakan, ada, silakan masuk, tinggal pilih kamarnya. Padahal bukan itu skenario yang ada di dalam Alkitab. Ya, dengan demikian kita lebih baik membaca Alkitab ini supaya kita tahu apa yang sebenarnya terjadi di sekitar peristiwa Natal tersebut. Para gembala di Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan seterusnya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Dimulai dengan kata gembala. Gembala adalah golongan masyarakat strata yang bawah pada rakyat atau kehidupan rakyat Yahudi pada waktu itu. Karena mereka lebih sering kumpul dengan binatang ternak
gembalaannya daripada berkumpul dengan keluarganya. Dan seperti yang kita lihat, mereka sedang menjaga di waktu malam dan tinggal di padang. Mereka lebih sering tinggal di padang daripada di rumah. Sehingga saudara bisa membayangkan bahwa penampilan mereka sangat sederhana, pakaian mereka sangat sederhana, dan bukan hanya itu, kemungkinan juga baunya juga, ya kita bisa bayangkan sendiri ketika orang yang lebih sering berada di lapangan daripada berada di rumah tangga. Sehingga mereka itu bukan orang-orang yang dapat punya kedudukan dan penting bagi orang lain. Bahkan ketika mereka masuk ke kota, bisa saja banyak orang lebih suka menyingkir daripada bertegur sapa dengan mereka. Nah, bayangkan pada waktu itu malam gelap, mereka hanya ditemani beberapa orang, bintang-bintang masih kelihatan dengan jelas, dan biasa mereka bercengkrama di antara mereka sendiri. Tidak ada berita baik yang biasanya bisa dibagikan di antara mereka sendiri. Karena mereka bukan orang terpelajar, mereka bukan orang yang punya pergaulan luas, sehingga ya bisa biasa-biasa saja. Di tengah kegelapan malam dan keheningan malam itu di ayat yang ke-9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Kalau saudara dan saya menjadi mereka, tentu ini akan membuat satu kejutan yang luar biasa. Tiba-tiba ada penampakan dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Sangat wajar. Karena mereka tidak punya pengalaman ini sebelumnya. Dan ini sangat mengejutkan, sangat istimewa. Dan perhatikan kata-kata malaikat kepada mereka di ayat yang ke-10. Jangan takut. Ini yang pertama malaikat sampaikan. Karena ketika kita sedang takut, maka apapun yang disampaikan kepada kita tidak akan masuk dalam pikiran kita. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu. Beritanya kepada siapa? Kepada para gembala. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ada kontradiksi di sini. Beritanya disampaikan ke beberapa orang, tapi berita itu bukan hanya untuk beberapa orang, tetapi untuk segala bangsa. Seluruh bangsa. Apa berita hari itu? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Tentu sebagai orang Yahudi yang dididik ketat dalam agama Yahudi, mereka tahu tentang Mesias yang akan datang, yang diurapi oleh Tuhan yang akan datang, membebaskan bangsa Yahudi dari penderitaan mereka. Tapi mereka tidak tahu kapan dia akan datang, dan diumumkan hari ini. Hari ini atau hari itu bagi kita telah lahir bagimu Juru Selamat. Yang artinya penyelamat, penebus, pembebas. Yang sudah ditulis dan diantisipasi 500 sampai 700 sebelumnya oleh para nabi. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin atau kain sederhana dan terbaring di dalam palungan. You cannot miss it. Artinya cari saja bayi yang diletakkan di dalam palungan. Pada waktu itu, pada zaman itu, tidak lazim seorang bayi yang baru lahir itu diletakkan di dalam palungan. Ini adalah tanda kesederhanaan Tuhan kita. Dia lahir bukan untuk dieluk-elukan, dia lahir untuk melayani kita dalam keadaan yang sangat sederhana. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, atau Gloria in excelsis Deo, dan damai sejahtera
di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada satu cerita sejarah yang menarik. Pada zaman itu ada seorang bernama Octavius atau Octavius. Orang Romawi, tetapi dia berhasil naik jenjang karier akhirnya menjadi orang nomor 1 di Roma. Dan kesukaannya kemana dia pergi, dia membawa satu rombongan paduan suara laki-laki. Diperkirakan jumlahnya 40 orang. Dan mereka selalu menyanyikan lagu-lagu pujaan dan pujian bagi pribadi yang sedang naik daun ini. Dan salah satu lagunya atau tema lagunya adalah tentang Pax Romana. Pax itu artinya damai, Romana itu Romawi. Jadi damai di Roma. Karena pada waktu itu, peperangan-peperangan yang biasanya dilakukan oleh pasukan-pasukan Romawi sudah tidak ada lagi. Zamannya zaman damai sejahtera. Nah, itu yang dibiasakan oleh sosok yang bernama Octavius ini. Ada penyanyi yang mengeluh-elukan dia dengan menyanyikan Pax Romana, damai sejahtera di Romawi. Dan siapakah pemuda Octavius itu? Dia akhirnya menjadi Kaisar Agustus yang bertahta jadi orang nomor 1 di Roma pada waktu itu. Dan kalau saudara menghubungkan dengan ini, saudara akan kagum akan kebesaran Allah mengatur semuanya. Saya tidak tahu apakah para gembala itu pernah mendengarkan paduan suara Pax Romananya Octavius atau Kaisar Agustus. Tetapi bagi kita yang tahu sekarang bahwa yang diumumkan kelahirannya ini jauh lebih besar dari Kaisar Romawi. Yang diumumkan kelahirannya ini akan membawa damai bukan hanya di Roma, tetapi juga di dunia. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Kalau kita meneliti sebelumnya, malaikat tidak mengatakan bahwa setelah ini pergilah buktikan. Mereka hanya menunjukkan bahwa hari ini telah lahir bagimu. Dan berita ini bukan untuk dirinya sendiri, untuk para gembala sendiri, tetapi untuk seluruh dunia. Untuk itu mereka merasa perlu untuk bergegas, untuk membuktikannya dan melihatnya sendiri, menyaksikan sendiri. Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan seperti yang dikatakan oleh para malaikat. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Mulailah mereka membuka mulutnya, menyaksikan, menceritakan kembali pengalaman-pengalaman pribadi mereka ketika mendapatkan berita sukacita itu. Dan semua orang yang mendengarnya, artinya Yusuf, Maria, dan mungkin ada beberapa orang lain, mendengar tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka, maka mereka merasa heran. Mereka bukan heran terhadap sosok gembala-gembala yang tidak punya reputasi apa-apa ini. Tetapi mereka justru heran ketika para gembala yang sederhana yang tidak punya apa-apa, tidak punya reputasi apa-apa, membuka mulutnya, memberikan kesaksian tentang bagaimana mereka sudah bertemu dengan para malaikat dan berita sukacita itu dititipkan dalam tangan mereka untuk diceritakan kembali kepada orang lain. Maria menyimpan segala perkataan atau segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria tahu siapa yang dilahirkannya. Tetapi melalui gembala ini, sekali lagi Maria diyakinkan, imannya dikuatkan, karena kesaksian orang-orang yang Tuhan izinkan untuk memberikan kesaksian itu kepadanya.
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Apa alasan utama saudara memuji dan memuliakan Allah? Seringkali kita terpatok pada pengalaman hidup kita. Kita hanya memuji Tuhan kalau hidup kita beres. Kalau kita belajar dari kisah Maria dan Yusuf, hidup mereka susah. Dan dari pengalaman hidup saya bisa mengatakan hidup ini tidak mudah, bahkan cenderung susah. Tapi bisa menjadi indah. Hidup ini bisa susah, tidak mudah, tapi bisa menjadi indah. Yaitu ketika kita menerima kelahiran Yesus ke dalam hidup kita, dan kita menjadi saksinya. Sehingga orang lain yang tidak melihatnya secara langsung, itu bisa percaya karena kita. Kisah yang pertama tentang para gembala. Kisah yang kedua agak kontradiktif, agak sedikit berlawanan karena ini tentang orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan, ini kita membaca di Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama dan seterusnya. Dan kita tahu kelahirannya di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Diperkirakan asal-usul mereka dari Persia. Dan Persia itu jauhnya kira-kira 1000 mil atau 1500 kilometer. Jadi ini bukan perjalanan yang singkat, ini perjalanan yang sangat panjang. Dan orang-orang Majus ini adalah orang-orang istimewa. Ya, siapakah mereka? Mereka bisa disamakan dengan para profesor, para filosof, para ilmuwan, dan para penasehat raja. Mereka berkedudukan tinggi, mereka berilmu. Dan salah satu ilmu yang dikuasai selain matematika, mungkin ilmu kesehatan, adalah ilmu perbintangan. Zaman dahulu ilmu perbintangan dan ilmu meramal berdasarkan bintang itu hampir sama. Jadi bukan dua ilmu yang berbeda. Kita tidak perlu mencibir mereka dan melihat mereka secara negatif. Karena pada zaman itu mereka dipandang orang yang luar biasa. Justru mereka adalah orang-orang mencari kebenaran dan mencari sosok Allah di dalam ciptaannya. Dalam hal ini adalah perbintangan. Memang mereka belum bertemu dengan Tuhan yang kita sembah. Tapi segera saja cerita ini akan berbalik. Mereka bertanya-tanya, kemana-mana mereka bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Diperkirakan mereka jumlahnya bukan hanya 3. Secara tradisi dikatakan mereka berjumlah 3 karena jenis hadiah yang mereka bawa dan persembahkan kepada Tuhan Yesus. Tapi bisa saja mereka berjumlah 12, bahkan ada yang memperkirakan rombongan mereka adalah kira-kira bisa sampai mencapai 300 orang. Karena karavan atau rombongan pada waktu itu dengan membawa tempat harta benda yang sangat mahal, tidak mungkin hanya bertiga, tidak mungkin hanya ber-12, mereka akan segera dirampok habis. Mereka membawa bala tentara dan para pengawal mereka supaya selamat sampai di tempat. Ketika sebelum mereka bertemu dengan Raja Herodes, kita belajar bahwa mereka adalah orang-orang yang punya niat dan ketetapan hati yang luar biasa. Pertanyaannya, kenapa mereka harus mencari dan bertemu dengan Yesus yang dilahirkan pada waktu itu? Jawabannya ada di Matius 2 ayat yang kedua. Yaitu kami datang untuk menyembah dia. Orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan, datang untuk menyembah.
Walaupun diperkirakan mereka dipengaruhi oleh kedudukan Daniel di Persia pada waktu itu, di mana mereka berasal. Daniel pernah menjadi kepala pemimpin orang-orang cerdik pandai pada waktu itu, dan termasuk orang-orang seperti mereka ini. Dan tentu dari perjanjian lama dan revelation pewahyuan yang Daniel sudah terima sendiri dari Tuhan, Daniel mungkin telah membagikan bahwa akan lahir seorang penyelamat, seorang pembebas yang akan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dan mungkin dari situ para orang Majus ini belajar. Tetapi ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Luar biasa kan? Ini sudah rombongan bukan kecil, bukan besar. Rombongan yang besar, mereka menggentarkan seluruh Yerusalem sampai rajanya sendiri akhirnya terkejut. Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Bahkan kata aslinya disebut terguncang, terancam. Karena yang diberitakan ini adalah seorang raja yang baru lahir. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, yaitu di Mika pasal yang ke-5 ayat yang ke-1. 700 tahun sebelumnya sudah diramalkan bahwa Bethlehem ini akan menjadi tempat kelahiran Sang Penyelamat, Sang Pembebas. Tapi kita melihat kontras di sini. Orang-orang ahli kitab Yahudi ini tahu tetapi tidak mencari. Sebaliknya para Majus tidak tahu tapi mereka mencari. Dan akhirnya kita tahu siapa yang bertemu dengan Tuhan. Apakah kita menjadi orang-orang yang mencari kebenaran itu buat diri kita sendiri? Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Itu nubuatannya. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka. Lihat pertanyaannya. Simak pertanyaannya. Bila mana bintang itu nampak? Kapan kamu melihat bintang itu untuk pertama kali? Karena munculnya bintang itu berarti lahirnya anak itu. Dia ingin memperhitungkan satu niat buruk sekali. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Herodes menyembah palsu. Karena dia tidak berkeinginan untuk menyembah tetapi memiliki rencana yang sangat jahat. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di tempat di mana anak itu berada. Sukacita luar biasa dari orang Majus ini ketika bintang itu kembali muncul dan kembali menunjukkan kemana mereka harus melangkah. Dan bertemulah mereka bukan lagi dengan bayi, tetapi dengan anak itu. Diperkirakan Yesus sudah lebih besar daripada bayi, mungkin 1-2 tahun. Ayat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama-sama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Bukan hanya dompet kecilnya, tetapi tempat harta bendanya. Mungkin berupa kotak-kotak besar. Dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tanpa diketahui oleh para orang Majus itu meyakinkan sekali lagi nubuatan tentang siapa Yesus. Emas berarti raja. Mur berarti kemenyan. Dan mur berarti mur. Tanpa diketahui oleh para orang Majus itu meyakinkan sekali lagi nubuatan tentang siapa Yesus. Emas berarti raja. Mur berarti kemenyan. Dan mur berarti kemenyan. Emas berarti raja. Mur berarti kemenyan. Dan mur berarti kemenyan. Dan mur berarti kemenyan.
Yang dilahirkan adalah raja yang akan memerintah di dunia ini. Kemenyan berarti imam. Atau dia akan menjadi imam yang akan berdoa untuk umatnya, untuk memohonkan keselamatan dengan mempersembahkan persembahan atau korban untuk Tuhan. Tetapi dia juga mendapatkan mur, bahan wewangian yang dipakai untuk merawat jenazah. Artinya dia adalah manusia yang akan mati. Dia sendiri yang menjadi korban itu. Jadi 3 hal ini menjadi 3 hal yang akan meyakinkan sekali lagi bagi Yusuf, Maria, dan orang sekitarnya bahwa Yesus yang masih anak-anak ini sebentar lagi akan menjadi raja, menjadi imam, dan akhirnya akan menyerahkan nyawanya mati bagi kita. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Kisah selanjutnya tidak akan saya bahas, tetapi tidak mungkin Yusuf dan Maria dan bayi Yesus, atau Yesus yang sudah menjadi anak-anak kecil, menjadi anak kecil maksudnya, lari ke Mesir tanpa biaya yang sudah diterima dari para orang Majus. Kalau saudara melihat bagaimana kisah Natal ini yang mungkin kelihatan sederhana, tetapi di balik semua itu ada campur tangan Allah yang luar biasa. Kalau tidak ada perintah untuk sensus, maka tidak akan ada perjalanan dari Nazaret yang ditempuh oleh Yusuf dan Maria ke Bethlehem. Kalau tidak ada kelahiran di Bethlehem, maka para gembala itu tidak akan bisa bertemu dengan Yesus yang lahir pada hari itu. Kalau tidak ada persembahan, maka kemungkinan akan jadi kesulitan yang jauh lebih besar bagi keluarga Yusuf, Maria, dan Yesus untuk mengungsi diperkirakan sampai 2 tahun di Mesir. Menghindari kejaran dan pembunuhan massal yang dilakukan oleh Herodes. Dia bunuh anak-anak yang lahir dari 0 sampai 2 tahun. Karena kemungkinan dia mendapatkan jawaban, kapan kau melihat bintang itu pertama kali? Dan mungkin para orang Majus itu menjawab 2 tahun. Saudara, tradisi Natal dipenuhi dengan tradisi memberikan hadiah, dan itu berasal dari tradisi atau kisah Natal tentang gembala yang memberikan hadiahnya. Tetapi tahukah saudara siapa memberikan yang terbesar di hari Natal ini? Yang memberikan hadiah yang terbesar di hari Natal ini adalah sosok Allah Bapa yang telah memberikan anaknya bagi kita. Marilah kita bersyukur untuk hal itu. Marilah kita mengeluh-elukan Tuhan, bukan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita dan memberikan kehidupan kita yang mudah dan lancar semua. Tetapi lebih dari itu, Dia memikirkan hidup kita dan keselamatan kita. 2 kisah ini memang kontras sekali. Gembala yang sederhana, tetapi dipakai Tuhan. Para orang Majus, intelektual, kaya, berkedudukan, mencari Tuhan. Saya tidak tahu dalam kehidupan saudara sehari-hari, di mana yang lebih cocok untuk kehidupan saudara saat ini. Tapi yang penting, Tuhan punya rencana yang indah untuk masing-masing kita. Dan Dia menemui kita dengan caranya yang unik untuk memberitahukan, untuk mengenalkan kita kepada Juru Selamat yang lahir di hari Natal ini. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, di hari Natal ini kami merayakan kelahiran-Mu. Ajari kami untuk merayakannya dengan sikap yang benar. Ajari kami untuk meluapkan sukacita kami karena kelahiran-Mu untuk kami. Hadiah yang luar biasa, yang melebihi emas, kemenyan, dan mur. Ajarin kami untuk membuka kotak-kotak persembahan hati kami kepadamu. Ajari kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu, seperti para gembala menceritakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau mau tinggal di dalam hati kami yang kotor seperti Engkau mau tinggal di dalam palungan, di dalam kandang binatang yang bising dan kotor itu. Ajari kami untuk mengucap syukur. Dan biarlah orang lain melihat bagaimana kami bersyukur untuk anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Hidup ini tidak selamanya mudah. Tapi kami tahu sekarang, Engkau bekerja di dalam setiap keadaan hidup kami. Memimpin kami bertemu dengan diri-Mu sendiri. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera, turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Huleo, 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 huleo. Come on. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera, turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya, 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 haleluya. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Saya percaya setiap kita, Bapak Ibu Saudara, sudah diberkati oleh firman yang disampaikan oleh Dr. Paulus Raharjo. Dan biarlah setiap kita menjadi pembawa kabar sukacita bagi banyak orang. Pesan Natal ataupun sukacita Natal ini terus memenuhi hati kita. Bapak Ibu Saudara, kalau pada saat Bapak Ibu Saudara memberikan berkat, yaitu persembahan, percayalah apa yang Bapak Ibu berikan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Berapapun yang kita berikan, biarlah persembahan kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita, dan biarlah kita terus menyebarkan semangat dan sukacita Natal kepada setiap orang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk sukacita Natal yang ada di dalam setiap kami. Biarlah Tuhan kami juga menjadi pembawa kabar sukacita bagi banyak orang.
Berkatilah jemaatmu dimanapun mereka berada saat ini. Bahkan pada saat mereka mungkin menyaksikan ibadah online bersama-sama dengan keluarga mereka. Kiranya anugerah Allah, kemurahan Tuhan, perkenanan dari Tuhan turun atas setiap jemaat dan seluruh keluarga mereka. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, kiranya apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan menandainya dengan keberhasilan dan ada sukacita untuk memasuki tahun yang baru, tahun di mana berkat Allah dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua.